Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Selamat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, mengecewakan. Itu adalah kata yang sangat tepat untuk menggambarkan pertandingan Ratchaburi versus Persib Bandung barusan. Di mana Ratchaburi menang dengan skor 3-0 atas Persib Bandung di leg pertama, dan ini adalah modal yang sangat berharga untuk menerjang leg kedua di GBLA nanti, di mana kita tahu di GBLA nanti itu juga akan jadi pertarungan yang sangat ketat ya, dimana Persib kan belum pernah kalah di GBLA musim ini, tapi ya skor 3-0 ini kan sangat berat ya untuk dikejar. Dan kalau kalian tanya Persib layak kalah, sangat layak kalah. Kenapa? Karena organisasinya sangat buruk. Meskipun Persib sempat punya momentum ya, Oke, langsung kita bahas dari babak pertama ya, dimana seperti biasa slow tempo selalu ya. Bojan Hodak di awal-awal selalu slow tempo, tidak terlalu cepat, tapi ketika pegang bola langsung quick counter seperti biasa ya. Namun ya, ada namunnya. Lini tengah Persib sangat buruk permainannya. Eliano, Haye, Guakocea benar-benar banyak sekali meninggalkan ruang untuk lini kedua dari Ratchaburi, sehingga Ratchaburi itu sangat enak memainkan bola, sangat enak, pressing nyaris gak ada. Haye ngamuk-ngamuk bla bla bla, tapi sebenarnya Haye juga jelek mainnya. Dia pun tidak terlalu peka ketika bola itu datang di dekat dia. Tapi si Haye ini malah kerjanya ngamuk-ngamukin teman-temannya. Gue kesel nih sama pemain ini, bener. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, harusnya Haye juga bekerja keras. Ya, bukan dia hanya menyuruh teman-temannya bekerja keras, jangan star syndrome lah gitu. Oke, balik lagi ke pertandingan. Ini tengah sangat buruk. Apalagi Guakocea banyak sekali meninggalkan ruang untuk temennya, untuk musuhnya, sorry. Dan akhirnya ini harus dibayar ya, dimana di sisi kiri ada pergerakan, di sisi kanan berarti ya, sisi kanan ada pergerakan mengirimkan cutback dan gagal disambar oleh strikernya Ratchaburi. Namun di lini kedua, nah ini makanya gue bilang lini kedua, di lini kedua muncul pemain nomor 6 yang tidak terkawal sama sekali. Itu harusnya Eliano Reinders ada di situ harusnya, tapi tidak ada Eliano. Nomor 6 itu bebas dan bang, 1-0 untuk Ratchaburi. Kemudian ada pemain Ratchaburi yang cedera, bek kiri mereka cedera lalu digantikan. Setelah pemain tersebut keluar, entah kenapa permainan Ratchaburi memburuk. Ya, organisasi mereka langsung berantakan sehingga tempo berhasil dimainkan oleh Persib Bandung. Awalnya Persib termakan tempo dari Ratchaburi, entah kenapa setelah pemain ini masuk, Ratchaburi seperti kehilangan permainan. Jadi overall sejak menit 20-an sampai akhir babak pertama, Persib sangat menguasai pertandingan, mendapatkan banyak peluang, namun sayang tidak klinis ya. Guakocea kena tiang, William Barros juga banyak ditepis ya. Yang kipernya Ratchaburi juga main bagus. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tempo itu juga seolah hilang karena counter strategi yang dilakukan, dimana si pemain yang baru masuk itu di babak pertama, gue nggak tahu namanya siapa, langsung ditarik keluar lagi, digantikan oleh pemain yang lebih senior. Dan terbukti ketika pemain yang lebih senior ini masuk, Ratchaburi kembali berhasil mengambil tempo permainan. Ya, dan Persib kembali kemakan ritme permainan dari Ratchaburi. Kalian lihat space yang sangat besar dipunyai oleh Ratchaburi, terutama di lini tengah, sehingga quick counter itu selalu gampang sekali berjalan. Lihat, permainannya itu sangat enak gitu Ratchaburi ya. Lini kedua mereka tuh sangat hidup ya, kebalikan dari lini kedua kita. Haye, Eliano, kemudian Guakocea jelek banget mainnya. Kemudian masuk Adam Alis, masuk lagi pemain lainnya, tapi tidak merubah keadaan. Kembali mendapatkan gol Ratchaburi di awal babak kedua lewat pergerakan si nomor 10 itu, kapten mereka, yang melewati Andre Jung di sisi kanan, mengirimkan crossing dan disambar oleh pemain nomor 2 mereka, sundulan, dan gagal ditangkap oleh Teja Pakualam. 2-0 untuk Ratchaburi.
Ya, kemudian ya counter strategi dilakukan, Adam Alis masuk, kemudian Adam Alis masuk, kemudian Sergio Castel ya debut masuk, kemudian Sadil Ramdhani masuk. Tapi tidak banyak hal yang juga yang bisa dilakukan oleh mereka, apalagi Sergio Castel. Sergio Castel ini kelihatan benar-benar masih demam panggung, benar-benar tidak ada pergerakan efektif yang dilakukan, nyaris nggak ada gitu. Kemudian pemain yang akhirnya ditunggu-tunggu juga masuk, Layvin Kurzawa menggantikan Dewangga. Ya, tapi kelihatan level fitness Kurzawa juga jelek banget. Match sharpness Kurzawa jelek banget. Dia berkali-kali hilang bola sendiri. Dia berkali-kali juga sangat lamban melihat situasi. Ini Kurzawa belum mendapatkan ritme permainan. Ya, namun ada satu crossing yang dia lakukan lewat tendangan bebas yang sangat akurat crossingnya, itu menghasilkan peluang untuk Persib namun gagal. Hingga akhirnya Ratchaburi kembali mendapatkan gol lewat counter attack. Lagi-lagi lini kedua. Ya, pemain nomor 6 lagi. Ini harusnya dikawal oleh Aliano, lepas. Kemudian dia harusnya dijaga juga sama Haye, lepas juga. Kedua pemain ini tidak bergerak ya, Eliano dan Haye. Nomor 6 ini sangat bebas bergerak ke depan, mendapatkan bola pantul dari strikernya Ratchaburi dan dia kosong melompong, menciptakan gol ketiga, 3-0. 2 gol yang diciptakan oleh si pemain nomor 6 hasil dari pemain tengah kita yang buruk sekali mainnya. Buruk sekali terus terang. Sangat greget gue lihat mainnya. Apalagi Haye, terus terang gue kesel banget nih, orang marah-marah gak jelas padahal dia sendiri main jelek. 3-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil ini memperberat langkah Persib Bandung untuk lolos ke babak berikutnya. Di leg kedua nanti harus menang dengan 4 gol ya. Apakah bisa? Sangat bisa, karena kualitas pemain kita ada di atas Ratchaburi sebenarnya. Cuman secara organisasi permainan aja buruk gitu. Meskipun Persib berusaha bermain lebih kompak lagi, ya, namun karena lini tengahnya main jelek, tetap ada ruang. Di lini tengahnya tetap ada ruang. Sayang sekali ya, gitu. Sayang sekali. Dan penampilan Layvin Kurzawa juga mengecewakan. Ya, meskipun dia debutnya nggak sampai 10 menit ya, tapi permainan Layvin Kurzawa juga mengecewakan lah. Mudah-mudahan Kurzawa cepat menemukan ritme permainannya ya. Seenggaknya di Liga bisa berguna lah gitu Kurzawa, karena dia cuma dikontrak 6 bulan doang. Semoga dia berguna lah selama 6 bulan ini. Seenggaknya bisa bawa Persib juara Liga Indonesia lagi lah ya. Kalau dia ACL gue sih udah no hope ya untuk juara, karena ada Al Nassr juga gitu ya. Di sini gue yakinnya Al Nassr udah 70% menang lah harusnya ACL 2 gitu. Oke. Jadi itu aja tentang Ratchaburi versus Persib Bandung, dan welcome untuk Layvin Kurzawa dan Sergio Castel. Ya, Castel juga harus sangat meningkatkan permainannya lagi, sangat jauh dibanding debutnya Andre Jung, dibanding debutnya Raymond Thank You, dibanding debutnya William Barros awal-awal di pramusim. Sergio Castel ini menghilang, benar-benar menghilang. Dia juga harus meningkatkan permainannya lagi. Oke, dan ya kalau bicara pemain yang paling bagus di Persib pertandingan tadi itu adalah Bergwinho. Makanya gue agak menyayangkan Bergwinho ditarik keluar ya untuk Sadil Ramdhani. Tapi ya sudah, mungkin Bergwinho juga memang di babak kedua emang agak nggak kelihatan. Tapi Bergwinho babak pertama sangat bagus mainnya. Sangat bagus mainnya. Ya, mudah-mudahan juga lini tengahnya evaluasi ya, jangan cuma marah-marah doang ya. Oke, semuanya harus evaluasi gitu. Kasih ya lini belakangnya terekspos terus kalau lini tengahnya jelek. Gitu, oke. Mudah-mudahan evaluasi besar-besaran untuk menjamu Ratchaburi di tanggal 18 nanti. Semangat Persib.